Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, hampir seminggu saya nggak bahas launch. Kali ini saya mau bahas launch dengan perkembangan terbarunya ya terkait Binance ya, terkait Changpeng Zhao ya yang masih kekeh ya, yang masih berpegang teguh mempertahankan lunch ya. Ya jelas dong dia kan nyangkut banyak ya kan. Oke, tapi sebelum kita masuk teman-teman, kita update market dulu seperti biasa, masih di situ-situ saja. Bitcoin masih di atas 30.000 dolar ya. Ethereum boleh lah ya signifikan karena sudah menjebol 1.900 ya. LTC mengikuti ya, naik-naik juga yang lain walaupun sedikit, yang lain juga pada turun. Kalau PP2 ini kayaknya nggak ada harapan deh karena nggak pernah hijau saya lihat ya di hampir 2 minggu terakhir ini teman-teman ya. Sen boleh lah ya, hampir 4% kenaikan, yang lain masih pada merah. Lofi signifikan turunnya 9,82, hampir 10%. Dan yang lain FTT 3,34% ya, koreksi karena ini sudah naik lama ya. Terakhir itu 0,8 kalau saya nggak salah. Oke, dan di yang lain di sini XRP apa kabar nih? XRP boleh lah ya 0,60, minimal XRP ini dia nggak turun kembali ke 0,4 ya. Ini masih cuan yang kemarin yang ambil harga 0,4 ya. Tapi saya sarankan untuk XRP harus ada yang di hold ya. Oke, untuk lunch teman-teman ya, ini sebenarnya signifikan ya kenaikannya ya, karena kalau kita lihat candle ini saya ambil per hari ya. Kalau kita ambil per 4 hari dari awal dia naik teman-teman ya, sini. Ya, ini sudah lumayan banget ya. Dan kalaupun koreksi di hari ini teman-teman, ini masih posisi cuan buat yang ambil di sini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beritanya bisa comeback ya karena ini good news, tapi sebelumnya tetap Dior ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin teman-teman, karena ini berita bagus biasanya sensitif dan banyak yang ikut-ikutan ya. Oke, diangkat dari The Crypto Basic, Terra Classic naik 15% yang kemarin ya, dan USTC melonjak 50% ya. Karena Binance mengkonfirmasi mempertahankan launch holdingnya ya, yang dia punya akan dia tahan. Kira-kira seperti itu. Itu kenapa dari dulu saya selalu bilang ya, minimal ya kalau saya mau FOMO saya ikut CZ ya. Kalau CZ jualan saya jualan deh, kalau enggak ya saya enggak, belum butuh uang juga kok ya kan. Kan yang dipakai uang dingin ya. Oke, Terra Classic atau Lunch ya, dan USTC teman-teman ya, atau Terra Classic USD ya, bergabung dengan daftar berkinerja terbaik di market kripto akhir-akhir ini teman-teman ya, karena naik ya. Dan pertukaran teratas Binance mengkonfirmasi masih memegang tas berat token Terra Classic ya. Tas berat bos, bukan tas ringan ya. Dalam hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya, token ekosistem Terra Classic populer, Lunch dan USTC mengejutkan pasar kripto karena keduanya naik secara signifikan ya, membukukan keuntungan 2 digit ya dalam 24 jam dan 7 hari terakhir ya, dalam 1 hari dan 1 minggu terakhir. Meskipun tidak mendapatkan paritas dengan $1, Terra Classic USD atau USTC ini sebelumnya USD ya telah bergerak ke angka 0,017 ya dalam lonjakan terbaru dan berkepanjangan pada saat penulisan ini ya. Ini lebih lanjut menunjukkan kenaikan 52,36% pada harga USDC ya. Dan apresiasi kurang lebih 12% dalam 24 jam terakhir teman-teman. Di tengah kenaikan nilai dimulai pada 14 Juni ya, lebih dari 8,17 miliar USDC senilai lebih dari 146 juta dolar telah diperdagangkan dalam 24 jam terakhir. Jadi volume 24 jam itu meningkat tiba-tiba ya. Oleh karena itu kapitalisasi pasar USDC telah melampaui ambang 173 juta dolar dengan beberapa perilaku pasar berharap untuk dipatok ulang ya. Dan di sini Lunch juga melonjak di tengah konfirmasi Binance token holding ya. Otomatis ya orang berpikir yang rasional dong ya, CZ aja nggak mau jual ya. Apalagi saya ya, pasti gitu. Oke, di sisi lain baru-baru ini menghapus 0 ya dari nilainya untuk merebut kembali wilayah harga di 9473 ya, nolnya 4. Harga aset kripto pada saat penulisan menunjukkan peningkatan 16,25% selama 7 hari terakhir, sementara menandai apresiasi ringan lebih dari 3% selama 24 jam teman-teman. Setelah kenaikan ini, Lunch senilai 90
$97,6 juta telah diperdagangkan di beberapa bursa selama 24 jam terakhir ya, dan kapitalisasi pasarnya berkisar sekitar $550 juta ya pada waktu pers ya, atau pada waktu berita ini tayang ya. Data dari Coin Market Cap selanjutnya menunjukkan bahwa rally terbaru dalam harga LUNS dimulai pada 14 Juli. Hari ini sama ketika Binance merayakan hari jadinya yang ke-6. Sebagai bagian dari perayaan pertukaran kripto terbesar di dunia atau Binance ini, dia memposting blog yang merinci ya permulaannya yang sederhana, banyak pencapaian yang tercatat kira-kira seperti itu. Dan di sini tentu saja ya teman-teman, ini yang bikin komunitas ya dari LUNS tetap setia ya. Yang nggak setia ya nggak apa-apa, bebas, itu hak kalian ya. Saya sih bukan setia teman-teman ya, masih nyangkut ya, makanya tetap hold. CZ aja menyangkut kok ya. Kalau ada yang nggak nyangkut, kalau ada yang nggak pernah nyangkut main invest di kripto ya, berarti kalian lebih hebat dari CZ. Saya apresiasi. CZ aja nyangkut bos. Oke, Binance terus mendukung Terra Classic ya, terlepas dari DPEC USDC yang bersejarah pada bulan Mei ya, hancurnya ya. Binance terus mendukung rencana revitalisasi proyek, termasuk ekspedisi pembakaran LUNS, peningkatan jaringan, dan proposal RePEC USDC, dan ini sudah di ACC ya, yang baru saja disahkan ya, sudah di ACC. Jadi tunggu waktu ya, jangan buru-buru juga. Buru-buru sih bagus teman-teman ya, tapi biasanya kalau kita terlalu berharap lebih, pengen buru-buru, ketika terjadi penurunan sedikit tuh langsung kecewa ya, itu yang males dari berharap ya. Dan di sini CZ telah membakar miliaran LUNS per bulan ya, dengan pembakaran LUNS di Juli sebesar 2,6 miliar token. Siapa yang mau ngasih ya? Ini uang cuma-cuma, uang yang dia punya terus dia bakar. Pertukaran teratas juga ya, sedang pembicaraan dengan grup pengembang Terra Classic ya, karena tim Quant bertujuan untuk menetapkan kembali USDC menggunakan protokol biaya yang berbeda dan mekanisme efektif lainnya pada laporan sebelumnya oleh The Crypto Basic. Jadi semua perkembangan selalu diupdate di Crypto Basic teman-teman, dan tentu saja untuk di LUNS saya berharap cepet-cepet naik ya, tapi yang masuk akal biar tidak terjadi pump and dump. Karena otomatis kalau terjadi kenaikan cepat ya, biasanya itu banyak korban ya, karena semua berlomba-lomba untuk take profit ya, kira-kira seperti itu. Tapi jangan salah teman-teman ya, kita juga jangan sok-sokan jadi holder ya. Makanya selalu saya katakan, kalau sudah profit, take profit, tapi jangan 100% kalau bisa ya. Kenapa jangan 100% bang? Ya kalau dia terjadi naik lagi, apa nggak nyesel kita ya? Saya belajar tuh dari Doge ya, dari Dogecoin ya dulu. Ya kayak gitulah belajarnya dari Dogecoin ketika dia naik. Saya nggak jual semua, bener kan dia naik lagi dan sampai menyentuh ribuan rupiah di waktu itu ya. Semoga terulang di LUNS ya kejadian yang di Dogecoin itu terjadi di LUNS. Amin ya teman-teman. Oke, sampai di sini ya, semoga ini bermanfaat teman-teman. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.